Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan terkait turunan parsial untuk fungsi peubah banyak. Nah, pertama kita akan coba melihat dari definisi turunan parsial yang sudah rekan-rekan kaji melalui materi di Open Learning. Misalnya, kita akan mencari turunan parsial untuk masing-masing peubah dari fungsi 2 peubah f(x)y sama dengan 2x ditambah y kuadrat misalnya. Nah, kita diminta menentukan turunan parsial fungsi f terhadap x dan turunan parsial fungsi f terhadap y di sini. Do f per do x dan do f per do y-nya berapa? Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan definisi turunan parsial terlebih dahulu. Nah, jika rekan-rekan amati dari definisi turunan parsial ya, jadi kalau dia terhadap x begitu, misalnya di titik x0, y0, jadi turunan fungsi f terhadap x di titik sebarang begini ya, ambillah x0, y0, maka dia diberikan oleh limit nih ya, limit delta x menuju 0 dari f x0 ditambah delta x, karena di sana yang diminta turunan terhadap x ya. Y0-nya kita buat tetap dikurangi fx0, y0 dibagi dengan delta x. Dengan demikian, jika kita substitusi ke dalam fungsinya, ini kita substitusi ke fungsi di sini, maka akan rekan-rekan peroleh di sini 2, x-nya kita ganti x0 ditambah delta x, kemudian y-nya tetap y0 di sini ya, berarti y0 kuadrat begini. Dikurangi, nah yang di sini fx0, y0 berarti disubstitusi ke dalam fungsinya lagi. 2x0 ditambah y0 kuadrat. Begini dibagi dengan delta x. Jadi jika rekan-rekan jabarkan di sini dari bentuk aljabarnya menjadi 2x0 ditambah 2 delta x ditambah y0 kuadrat dikurangi 2x0 dikurangi y0 kuadrat dibagi dengan delta x. Nah, jika rekan-rekan amati, ini bisa kita sederhanakan. Yang ini juga, sehingga hasilnya hanya tinggal, ini masih ada limitnya ya, mohon maaf ya. Limit delta x menuju 0, limit delta x menuju 0. Nah, jadi bentuk terakhirnya di sini adalah limit delta x-nya menuju 0 dari 2 delta x per delta x. Nah, dalam kasus ini delta x-nya karena dia menuju 0 berarti tidak sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan. Akhirnya di sini menjadi limitnya itu ketemu sama dengan 2. Nah, jadi f x di titik x0, y0 turunan fungsi f terhadap x di titik itu adalah 2. Jadi dengan kata lain kita peroleh turunan f terhadap x di sini adalah 2. Nah, demikian pula nanti jika kita akan menghitung turunan terhadap y, maka rekan-rekan harus menghitung turunan terhadap y, begini ya, turunan parsialnya di titik misalnya sebarang x0, y0, ini adalah limit delta y menuju 0 dari f. Nah, ini x0-nya kita buat tetap karena sekarang diturunkan terhadap y. Berarti di sini y0-nya yang ditambah delta y dikurangi f x0, y0 dibagi dengan delta y. Nah, kemudian sama, ini kita substitusi ke fungsinya tadi, maka dia akan menjadi 2x0 ditambah karena tadi y kuadrat, berarti di sini menjadi y0 ditambah delta y kuadrat, yang di sini menjadi 2x0 ditambah y0 dikuadratkan dibagi dengan delta y. Ini ada limitnya ya, mohon maaf ya. Limit delta y menuju ke 0 begini. Nah, ini hasilnya menjadi limit delta y menuju 0 dari ini kita ekspansi bentuknya menjadi
2x0 ditambah y0 dikuadratkan ditambah 2 kali y0 kali delta y ditambah delta y dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2x0, kemudian dikurangi dengan y0 kuadrat dibagi dengan delta y. Nah, sehingga di sini bisa rekan-rekan peroleh, ini nilainya bisa kita sederhanakan, yang ini juga bisa. Berarti di sini nanti akan tersisa limit delta y menuju 0 dari 2y0 dikali delta y ditambah delta y kuadrat dibagi dengan delta y. Nah, dari sini berarti nanti ini delta y menuju 0. Delta y-nya bisa kita keluarkan ya. Delta y berarti 2y0 ditambah, karena ini bentuk delta y kuadrat, berarti delta y-nya di sini masih tersisa begini, di sini delta y. Nah, kemudian di sini bisa rekan-rekan sederhanakan karena delta y-nya menuju 0, jadi bisa kita sederhanakan, dia tidak pernah 0 nanti. Nah, ini yang tersisa adalah limit delta y menuju 0 dari 2y0 ditambah delta y. Nah, di sini dengan aturan limit yang sudah rekan-rekan kenal, ini y-nya menuju 0, delta y menuju 0, berarti di sini menuju 0, maka yang bersaing di sini ya, dia menjadi 2y0. Sehingga di sini teman-teman peroleh turunan f terhadap y di titik sebarang x0, y0 adalah 2y0. Jadi di sini rekan-rekan peroleh turunan f terhadap y. Di sini kita perumum menjadi 2y. Nah, jadi kalau rekan-rekan perhatikan sebenarnya di soal ini tadi, fungsi bentuknya seperti ini tadi. Nah, jika rekan-rekan menghitung turunan terhadap x, artinya kita nanti memandang y-nya konstanta. Jadi jika di sini fxy, fx, y itu 2x ditambah y kuadrat, maka turunan f terhadap x di sini kita pandang ini seperti konstan. Nah, berarti nanti turunannya tinggal turunan dari 2x ditambah konstanta. Ini menjadi 2 nanti. Demikian pula, jika rekan-rekan akan menghitung turunan parsial fungsi f terhadap peubah bebas y, berarti sekarang kita pandang peubah x ini sebagai konstanta. Jadi turunannya akan menjadi 2 dikalikan konstanta ditambah y kuadrat, turunkan terhadap y, maka dia hasilnya adalah 2y begini. Nah, jadi hasilnya nanti bisa rekan-rekan cek jika turunan terhadap x, di sini hasilnya 2, di sini tadi juga kita temukan dari definisi itu turunannya adalah 2 di sini. Kemudian jika diturunkan terhadap y, maka dia turunannya menjadi 2y. Jadi sesuai dengan rekan-rekan memandangnya tadi sebagai konstanta di sini. Pada soal selanjutnya, rekan-rekan diminta menyelesaikan turunan parsial terhadap x maupun terhadap y dari fungsi z sama dengan e pangkat x kuadrat ditambah 2xy. Nah, di sini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep yang serupa dengan soal sebelumnya tadi. Jadi jika rekan-rekan ingin mencari turunan terhadap x, maka rekan-rekan harus memandang y di sini sebagai konstanta. Sehingga turunan z terhadap x atau do z per do x di sini diperoleh menjadi turunan dari e pangkat x kuadrat. Ini rekan-rekan ingat kembali mata kuliah kalkulus diferensial ya. Turunannya ini adalah e pangkat x kuadrat dikali, ini kita pakai aturan rantai itu ya, dikali turunan dari x kuadrat, berarti 2x di sini,
Kemudian turunan dari 2xy dengan kita pandang y-nya konstan, berarti menjadi 2y di sini. Sehingga hasilnya bisa kita sederhanakan menjadi 2x pangkat x kuadrat ditambah 2y. Nah, sedangkan turunan z terhadap y ini akan menjadi, kita pandang x-nya di sini sebagai konstanta sekarang. Berarti turunannya yang di depan di sini konstanta, berarti turunan terhadap y 0. Nah, yang di belakang di sini turunan terhadap y itu menjadi 2x. Nah, ini adalah turunan parsial terhadap x maupun terhadap y. Dari fungsi z sama dengan pangkat x kuadrat ditambah 2x.